warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode pencatatan investasi saham untuk mata kuliah pelaporan akuntansi konsolidasian dengan dosen pengampu Bapak Ferdiansa SE MAK. Untuk anggota kelompoknya, yuk kita simak. Ada Delia Asyah, ada Nanda Fatia Rizky, ada Neta Antika, dan ada Sana Pemida. Untuk materi selengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai konsep investasi saham. Investasi saham adalah kegiatan membeli sebagian kepemilikan saham suatu perusahaan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan, baik melalui kenaikan harga saham atau capital gain atau pembagian dividen. Misalnya nih, kita membeli satu lembar saham di perusahaan A. Jika perusahaan itu untung, kita dapat bagian keuntungan atau dividennya. Semakin besar saham yang dibeli, maka semakin besar keuntungannya. Jika reputasi perusahaannya bagus, nilai kepemilikan kita juga bisa dijual lebih mahal. Tapi jika warung sepi atau bangkrut, saham kita tidak bernilai. Selanjutnya yaitu metode pencatatan investasi saham. Ada dua metode. Yang pertama metode biaya atau nilai wajar yang bisa disebut cost value method, dan yang kedua ada metode ekuitas atau equity method. Metode yang pertama ada metode biaya atau cost method. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi saham ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikannya. Biasanya nilai sahamnya kurang dari 20% dan tidak diperdagangkan di pasar terbuka. Investasi ini dicatat sebesar biaya atau harga perolehan, dan nilai investasi tidak disesuaikan meskipun terjadi perubahan nilai pasar. Setiap dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan dividen. Jika dividen tersebut melebihi bagian laba, maka dianggap sebagai pengambilan modal dan dicatat sebagai pengurang nilai investasi. Selanjutnya ada metode biaya atau nilai wajar. Metode nilai wajar, metode yang digunakan untuk mencatat investasi saham ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Biasanya kepemilikan saham kurang dari 20% dan saham diperdagangkan di pasar terbuka dengan harga pasar yang telah tersedia. Pada metode ini, investasi dicatat berdasarkan nilai pasar setiap akhir periode pelaporan. Jika nilai saham berubah, maka nilai investasinya disesuaikan naik atau turun sesuai harga pasar yang berlaku. Meskipun nilai investasi terus disesuaikan dengan harga pasar, dividen yang diterima tetap diakui sebagai pendapatan dividen. Selanjutnya, metode ekuitas. Metode ekuitas, metode pencatatan investasi saham yang digunakan ketika perusahaan investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan dengan kepemilikan saham lebih dari 20% atau 20-50%. Pada metode ini, investasi awal diakui sebesar biaya perolehan dan setelahnya diakui penyesuaian sebesar bagian investor atas laba atau rugi investi atau perubahan atas aset besi investi. Dividen yang diterima dari investi tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi dianggap sebagai pengaruh nilai investasi. Metode ini dipandang sebagai bentuk penyertaan modal di mana perubahan pada aktiva bersih perusahaan anak atau investi mencerminkan perubahan nilai investasi induk atau investor. Selanjutnya ada konsep dasar metode biaya. Yang pertama, perusahaan induk mengakui adanya pendapatan hanya terhadap dividen atau saham yang dibagikan perusahaan anak. Yang kedua, laba atau rugi timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dijual. Yang ketiga, rekening investasi saham jumlahnya tetap. Yang keempat, ada kenaikan atau penurunan laba di tahap perusahaan induk. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar metode ekuitas. Memandang investasi perusahaan induk pada perusahaan sebagai penyertaan modal, artinya apabila aktiva bersih perusahaan anak berubah akibat kegiatan operasionalnya, maka perubahan tersebut secara otomatis akan mempengaruhi nilai investasi induk. Induk dan anak perusahaan merupakan bagian dari satu kesatuan usaha seperti hubungan antara kantor pusat dan cabangnya.
Maka perubahan dalam hak pemegang saham anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan agar laporan keuangan mencerminkan posisi dan kinerja keuangan yang utuh dan lengkap. Jika anak perusahaan memperoleh laba, maka nilai investasi induk akan meningkat. Tapi, jika anak perusahaan mengalami kerugian, maka nilai investasi induk akan menurun. Dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan dianggap sebagai pengurangan nilai investasi, bukan sebagai pendapatan. Selanjutnya yaitu pencatatan dengan metode biaya. Yang pertama, laba perusahaan anak, tidak ada jurnal. Yang kedua, rugi perusahaan anak, tidak ada jurnal. Yang ketiga, dividen perusahaan anak dengan debit piutang dividen atau kas, kredit pendapatan dividen. Persentase kepemilikan dikali dividen perusahaan anak. Selanjutnya yaitu contoh pencatatan metode biaya. Pada tanggal 1 Januari 2024, PT Maju membeli 10% saham PT Jaya sebanyak 10.000 lembar saham dengan harga 15.000 per lembar. Totalnya yaitu 150 juta saham PT Jaya tidak diperdagangkan di bursa, sehingga dicatat menggunakan metode biaya selama tahun 2024. Semester 1, PT Jaya mencatat laba bersih sebesar 500 juta. Semester 2, PT Jaya mengalami kerugian sebesar 200 juta di akhir tahun. PT Jaya membagikan dividen tunai sebesar 150 juta. Maka jurnalnya yaitu yang pertama, laba perusahaan anak, tidak ada jurnal. Yang kedua, rugi perusahaan anak, tidak ada jurnal. Dan yang ketiga, dividen perusahaan anak dengan debit kas sebesar 15 juta dan kredit pendapatan investasi sebesar 15 juta. 10% dikali 150 juta sama dengan 15 juta. Selanjutnya, pencatatan dengan metode ekuitas. Yang pertama, laba perusahaan anak dengan debit investasi saham perusahaan anak dengan kredit laba rugi. Persentase kepemilikan dikali laba perusahaan anak. Yang kedua, rugi perusahaan anak, debit laba rugi dan kredit investasi perusahaan anak. Persentase kepemilikan dikali rugi perusahaan anak. Yang ketiga, dividen perusahaan anak dengan piutang dividen atau kas dan kredit investasi perusahaan anak dengan persentase kepemilikan dikali dividen perusahaan anak. Selanjutnya mengenai pencatatan metode ekuitas, di mana pada tanggal 1 Januari 2024 PT Induk membeli 30% saham PT Anak seharga 300 juta rupiah, di mana tidak ada selisih antara harga beli dan nilai buku aset PT Anak. Adapun informasi selama tahun 2024 pada semester 1, PT Anak mencatat laba bersih sebesar 100 juta rupiah. Lalu semester 2, PT Anak itu mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah. Dan pada bulan Desember 2024, PT Anak membagikan dividen secara tunai sebesar 60 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah mengenai jurnalnya. Maka jurnalnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengenai laba perusahaan anak, di mana ada akun investasi saham pada PT Anak dan juga laba ditahan PT Induk sebesar 30 juta rupiah. Caranya adalah persentase kepemilikan perusahaan induk dikalikan dengan laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan anak, yaitu sebesar 100 juta dikali 30%, maka didapat 30 juta. Kemudian yang kedua itu mengenai rugi perusahaan anak, di mana ada akun untuk penjurnalannya yaitu rugi investasi pada investasi PT Anak, saham PT Anak sebesar 12 juta rupiah. Didapat tadi kepemilikan persentase perusahaan induk dikalikan dengan rugi perusahaan anak, maka didapatlah 12 juta rupiah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pencatatan atau penjurnalan mengenai dividen perusahaan anak, di mana ada akun kas pada investasi saham PT Anak sebesar 18 juta. Didapat dari persentase kepemilikan perusahaan induk sebesar 30% dikalikan dengan dividen yang dibagikan secara tunai sebesar 60 juta rupiah, maka didapat hasilnya 18 juta rupiah. Selanjutnya yaitu mengenai perbandingan metode biaya dengan metode ekuitas.
di mana karena berduanya ini sebenarnya hampir sama namun berbeda, maka adanya perbedaan. Pada konsep dasar, metode biaya itu berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Sedangkan metode ekuitas adalah itu berdasarkan harga yang diterima dalam kondisi pasar normal. Nah, dari segi tujuan, metode biaya ini mencatat investasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan saat perolehan tanpa mempertimbangkan adanya nilai pasar. Sedangkan metode ekuitas itu memberikan informasi tentang nilai situasi saat ini atau aktual dari investasi yang bisa menjadi dasar keputusan investasi atau manajemen. Kemudian dari segi pengguna, investasi pada perusahaan pada metode biaya itu investasinya untuk perusahaan tertutup. Sedangkan ekuitas itu kebalikannya adalah untuk perusahaan terbuka. Lalu dari segi pengukuran, metode biaya itu berdasarkan nilai biaya tetap. Sedangkan metode ekuitas itu berdasarkan nilai wajar yang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu berdasarkan perubahan kondisi pasar. Lalu dari segi kompleksivitas, si metode biaya ini adalah metode yang lebih sederhana karena melibatkan biaya secara aktual yang dikeluarkan, aktual yang terjadi. Kemudian untuk metode ekuitas ini lebih kompleks karena melibatkan analisis dan juga estimasi secara menyeluruh. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah metode biaya atau nilai wajar itu digunakan ketika investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi atau perusahaan anak. Biasanya ini dengan kepemilikan kurang dari 20%. Jika tidak ada harga pasar yang tersedia, maka digunakanlah metode biaya. Dan jika adanya harga pasar, maka digunakanlah metode nilai wajar. Lalu untuk metode ekuitas ini digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan, itu biasanya kepemilikannya lebih dari 20% atau 20-50%. Dalam metode ini, nilai investasi itu disesuaikan dengan bagian laba atau rugi investasi perusahaan anak dan atas dividen yang diterima. Lalu perbedaan utama antara keduanya yaitu terletak pada perlakuan terhadap perubahan nilai investasi dan pencatatan laba rugi, serta kompleksitas pengukuran. Metode ekuitas juga mencerminkan hubungan erat antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, selayaknya hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang, sehingga perusahaan anak itu perlu dicerminkan dalam laporan perusahaan induk. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.